Kang kaget, Bapak Sueb ini melihat dengan dua mata. Ternyata di sampingnya ini depan Ka'bah ada wajah Bapak Sarkam. Bapak Sarkam ini lagi tawaf. Jadi kagetnya Bapak Sueb ini kayak mimpi apa enggak saya ini. Bapak Haji Sarkam oleh Bapak Sueb di ini mukanya, Kang. Di apa itu? Dilus-elus. Tapi bener ini nggak mimpi. Nah setelah itu Bapak Haji Sarkam setelah di Indo ini Kang viral. Jadi masyarakat ini yang ada di sekitarnya tidak masuk akal. Ya, biasa. Cuman Bapak Sueb ini yang melihat dan meyakinkan perjalanan Bapak Haji Sarkam berada di kota Mekah. Nah, ini di depan saya tempat lempar jamaah haji pada tahun ini pada tanggal 10, 11, 12. Nah, kalau nanti sudah lempar, nah kesini jalurnya untuk menuju ke Masjidil Haram selepas melempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi langsung dari kota Mekah kepada semua teman-teman dimanapun saja berada untuk melihat perjalanan dari tempat lempar menuju ke Masjidil Haram. 3 peristiwa penting yang terjadi kepada menimpa jamaah. Sekarang saya bersama dengan konten biasa, di dalamnya luar biasa. Kunjungi channel beliau, di dalamnya pokoknya fakta-fakta unik dan menarik seputaran dari 2 tanah suci Madinah dan Mekah. Oke, sekarang saya beralih posisi ke depan. Kisah nyata berada di kelurahan saya, Kang. Jadi di kelurahan saya ini ada namanya Bapak Haji Sarkam dan Bapak Sueb. Jadi dua-duanya ini teman akrab, teman dekat. Jadi Bapak Sueb ini sudah siap untuk berangkat haji karena punya modal biaya. Nah setelah itu Bapak Sueb sudah mempersiapkan koper-koper di packing untuk berangkat kedua tanah suci. Perbekalan sudah siap. Terus Bapak Haji Sarkam ini cuman keyakinan saja untuk berangkat kedua tanah suci, tidak mempersiapkan perbekalan. Setelah itu Bapak Sueb ini berangkat ke 2 tanah suci. Jadi setelah di tawaf ini Kang, kaget Bapak Sueb ini melihat dengan dua mata. Ternyata di sampingnya ini depan Ka'bah ada wajah Bapak Sarkam. Bapak Sarkam ini lagi tawaf. Jadi kagetnya Bapak Sueb ini kayak mimpi apa enggak saya ini. Jadi tidak masuk akal gitu, Kang. Setelah itu namanya teman dekat Kang gitu ya. Teman dekat, teman seiring seirama. Akhirnya curhat. Kenapa enggak bilang dari dulu ke saya, kata Bapak Sueb. Kan saya tidak punya modal, kata Bapak Haji Sarkam. Setelah itu langsung ke intinya saja Bapak Sueb bertanya, Kang. Terus modalnya apa berangkat ke sini? Modalnya saya yakin. Keyakinan saya yang sangat tinggi. Nah, Bapak Sueb ini sangat tidak masuk akal gitu, Kang. Apa mimpi apa enggak ini? Ternyata terus perjalanan dari
Indonesia ke Mekah ini apa? Buat apa? Saya buat pesawat, kata Bapak itu. Kata Bapak Haji Sarkam. Tidak masuk akal. Sangat-sangat di luar dugaan. Di luar nalar ya. Di luar nalar manusia. Nah, ternyata gitu Kang, ceritanya panjang. Pokoknya melanjutlah perjalanan haji di kota Mekah. Setelah selesai rangkaian ibadah haji, baik rukun maupun wajib, jadi curhat. Saya sangat tidak percaya, kata Bapak Sueb. Terus dijawab sama Bapak Sarkam, apa yang tak mungkin? Saya kesini dengan keyakinan yang sangat yakin untuk berangkat haji. Pokoknya luar biasa. Terus setelah itu berangkat dari kota Mekah Kang, pulang ke tanah air kita Indonesia. Di airport ini Bapak Sarkam juga mengikuti dari belakang. Ini bukan saya ngada-ngada, ini sejarah kisah fakta adanya perjalanan haji seperti ini. Terus setelah di pesawat, Bapak Sueb melihat Bapak Sarkam ke kiri ada nama kursinya juga yang paling ajaib ini sudah terlihat oleh Bapak Sueb. Nama Haji Sarkam. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin ya Kang? Iya, begitu gambarannya Kang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun Fayakun. fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun pasti terjadi Kang. Setelah itu Bapak Sueb ini betul-betul Kang, pokoknya apa ya, di pikirannya itu mimpi. Sampai ke Bapak Sueb ini mengusap-ngusap ini Kang wajah. Saya mimpi apa enggak? Saya mimpi apa enggak? Ini Bapak Sueb sampaikan Bapak Haji Sarkam oleh Bapak Sueb di ini mukanya Kang. Di apa itu? Dilus-elus. Tapi bener ini enggak mimpi. Nah, setelah itu yakin ya, terlihat dengan secara jelas ini bukan mimpi. Luar biasa. Jadi perjalanan spiritual yang sangat luar biasa ya. Iya. Memang untuk perjalanan haji ini kan kadang banyak kejadian yang di luar nalar kan. Ada jamaah haji yang di Indonesia itu mungkin perbuatannya ya bisa dibilang kurang baik lah. Ada di pesawat yang nggak bisa berdiri kan. Ada yang dari pesawat udah tercium bau-bau yang nggak sedap sampai kepada Mekah kan. Nah memang itu terjadi di jamaah haji tahun kemarin Kang. Iya. Itu jamaah haji itu ada seorang perempuan begitu landing di Jeddah Kang, itu mencium bau yang sangat luar biasa di hidungnya, nggak pernah hilang sampai naik bis, sampai melaksanakan umroh yang pertama ya, umroh pertama ya, umroh wajibnya. Setelah sampai hotel itu pun masih tercium bau yang sangat luar biasa. Ternyata pas dia bermuhasabah diri, mentafakur diri, merenung, oh ternyata dia pernah membunuh seekor kucing Kang. Allahu Jadi Akbar. kucing itu dia bunuh karena dia nyolong ikan lah di dapur, dia pukul sampai mati dan tidak dikuburkan Kang. Nah itu tadi, makanya untuk jamaah semua, tapi jangan takut. Bagaimanapun perjalanan ibadah haji ini, kalau kita udah niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah mudahkan dalam segala urusan. Amin. Pokoknya gini juga Kang, ini menjadikan sebuah himbauan juga untuk calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini. Karena apa? Karena biasanya kan banyak sekali, kita bukan ngada-ngada ini ya. Jadi jamaah haji banyak sekali kendala di sini. Pokoknya dari saya pribadi, ketika kita untuk berangkat haji, kita memohon ampunan kepada Tuhan. Yang mana dosa kecil, dosa besar, dosa disengaja, baik dosa tidak disengaja, kita memohon ampunan. Cukup di dalam hati kita menerima kesalahan yang sudah kita lakukan di tanah air kitanya. Insya Allah Tuhan akan mengampuni kepada dosa-dosa kita, supaya untuk kita mendapatkan pahala haji yang
mabrur Dan? mabrur. Terus pembalasan haji mabrur itu apa? Tentunya surga dong. Masya Masya Allah. Allah. Jadi jangan ragu untuk jamaah, tekadkan, bulatkan niat, Hmm? pilihlah karena Allah. Mudah-mudahan menjadi umroh atau haji yang mabrur dan mabrurah, pahalanya luar biasa. Zana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cuman untuk merebut haji mabrur ini, Kang, yang pertama kita siapkan perbekalan, siapkan kesabaran. Tapi saya betul-betul sangat angkat jempol, Kang, yang berangkat haji sudah menunggu puluhan tahun, kesabarnya betul-betul sangat diuji. Masya Allah, luar biasa. Nah, tenda-tenda seperti ini. Jadi setelah Bapak Sueb dengan Bapak Haji Sarkam, setelah di Indo ini, Kang, viral. Jadi masyarakat ini yang ada di sekitarnya tidak masuk akal. Luar biasa. Cuman Bapak Sueb ini yang melihat dan meyakinkan perjalanan Bapak Haji Sarkam berada di kota Mekah berbarengan mengerjakan rangkaian haji, baru masyarakat percaya. Begitu, Kang? Masya Allah. Memang luar biasa kan. Hmm. Jadi setiap titik perjalanan itu jamaah itu punya namanya apa, perjalanan yang spiritual masing-masing lah. Ya. Ya, jadi ada yang A, ada yang B. Jadi pokoknya buat introspeksi diri atau muhasabah diri, Kang, setiap perjalanan ibadah nih, Kang. Luar biasa pokoknya ya. Oke, itulah tadi teman-teman kisah perjalanan haji. Memang tidak masuk akal menurut logika kita, tapi bukti itulah tadi. Namanya Haji Sarkam berada di daerah saya bersama dengan Bapak Haji Sueb berangkat ke dua tanah suci untuk berjalan untuk menyempurnakan dan melakukan rangkaian haji. Begitulah, tidak masuk akal, tapi dengan cara kehendak Allah, kun fayakun, tidak ada yang tak mungkin ya. Pastinya. Ya. Semoga doa saya menyertai teman-teman semuanya yang sudah setia menemani channel ini. Semoga himbauan ini menjadi himbauan untuk kita semua, khususnya umat muslimin yang sekarang untuk berangkat haji pada tahun 2024 ini. Sekarang saya bersama dengan Kang Aiman. Jangan lupa dukung channelnya supaya lebih semangat untuk meliput suasana kota Makkah dan Madinah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.